Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Tinda, masih di tema kita hari ini, jangan tertawa di atas penderitaan orang ya. Sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana, apakah di dalam Islam ini perbuatan tertawa dan seperti itu orang lain sama dengan perbuatan yang namanya merendahkan orang lain. Tapi bagaimana jika orang yang mendapat perlakuan itu malah menjadikan senjata untuk meraih popularitas di TV? Minta diundang, sekali diundang bayarannya mahal. Nah ini bagaimana, mohon izin silakan tafadhol. Iya. Kamu aja yang gosip, aku nggak mau. Enggak, aku nggak gosip, cuma kenyataan kan ada yang begitu. Sam, tapi nggak usah dibilangi yang sering viral. Orang pasti tahu yang di rumah itu. Tapi aku nggak bahas itu ya. Baik. Bahagia di atas penderitaan orang sama saja engkau merendahkan orang lain. Ketika engkau bersedekah, maka posisi harus 5 yang harus disiapkan. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, mohon maaf saya sebutin yang terbaik. Kemudian yang ketiga, sasaran tepat. Kemudian yang keempat, tidak mengungkit. Nah ini catatan yang kelima. Tidak menyakiti orang yang kau sedekahi. Betul, orang yang kau sedekahi itu lagi kena musibah. Tapi jangan engkau menyakiti perasaannya. Engkau permalukan dia. Maka sebenarnya engkau sedang tertawa di atas penderitaan orang dengan memperlihatkan kehebatanmu. Sehingga terjadi seperti ini. Orang yang terkena musibah, jikalau engkau tertawa di hadapan mereka, sebenarnya engkau telah menambah penderitaan mereka. Sekali lagi, menambah penderitaan mereka. Dan bisa jadi engkau digolongkan sesuai yang tadi dibahas oleh Ustaz Sam di segmen sebelumnya, yakni sekaligus menjadi indikator matinya hatimu. Mohon maaf, cuma saya mau bahas dari sisi yang lain. Dari tadi kita bahas dari sisi pelakunya. Bagaimana dengan yang karena terjadi juga gini, orang miskin yang sombong, udah miskin sombong lagi. Saya tidak mau datang kalau tidak diundang. Ya Allah, orang miskin sombong banget. Ada juga begitu. Bahkan ada orang, mohon maaf, dia justru yang menghinakan dirinya. Dengan cara apa? Menampakkan kelemahannya. Saya ini, orang sebenarnya tidak tahu masalahmu. Dia sendiri yang membuat orang, memancing orang lain untuk menertawakan dia. Karena dia sendiri yang curhat, yang pasang, yang panggil-panggil orang, yang ngumpulin orang, yang posting, aku lagi sakit. Ada orang memang begitu sifatnya. Datang-datang sakit ini. aku sakit ini. Ada lagi. Ada orang yang menjual penderitaan. Inilah nauzubillah subhanallah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Karena memang ada sifat seperti itu. Apa itu? Menjual derita. Ingin dikasihani. Sebenarnya dia lagi mengemis sama orang. Jadi hati-hati. Kalau engkau menderita, sebenarnya Allah lagi menguji untuk kau. Itu soal yang ditujukan padamu. Tidak butuh jawaban dari orang lain. Ada orang datang, bantulah saya punya utang, saya punya masalah. Saya jawab gini, kayaknya itu soal yang ditujukan Allah padamu. Bukan saya yang disuruh jawab. Iya. Saya juga punya masalah yang sama, bilang gitu Ustaz ya. Saya bilang, dia datang, so jauh-jauh ini. Ada masalah saya, ada utang saya segini. Kayaknya itu semua orang ada utangnya deh. Semua ada ujiannya. Dan Allah lagi mengujimu. Dan sebenarnya soal itu engkau yang jawab. Masa soal itu aku yang jawab? Aku gitu. Jadi mohon izin sekarang buat kita semua hati-hati dalam menampakkan derita. Jangan sampai justru memancing orang lain untuk menertawakan kita. Betul. Untuk menghina kita. Maka saya kasih banyak kepada Habib Nabil tadi kasih doa. Tolong Mas Fadil ulangi doanya tadi. Masih lanjut lagi, sombong banget jangan dia gitu Dia bilang itu doaku Ustaz. Iya Allah. Masih banget sih. Ustaz Maulana terima kasih banyak ya. Jadi kita juga jangan menampakkan kebodohan kita di depan orang lain juga supaya orang lain menghina kita. Iya, jadi justru dia sendiri yang menampakkan itu. Dia sendiri yang membuat jadi masalah. Sehingga orang tertawa di atas penderitaannya. Iya yang lain dulu Pak ya, gantian nih.